semuanya yang onsite maupun yang online, welcome to Alpha Omega Church. Hari ini akan jadi hari yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdiri, kita bernyanyi buat Tuhan. Ayo mari semuanya bertepuk tangan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan segalanya baru. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. 1, 2, 3, jump. Everybody sing. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Semuanya dengan mari bersama-sama nyanyikan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan Dia menjadikan segalanya baru. semuanya. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku, sebab hanya Yesus yang terbaik. One more time, jump. Everybody. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. One more time, come on. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus Dialah yang terbaik. Saudara-saudara semuanya. Haleluya. Mari bersama katakan. Saat kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi. Lunas karya Yesus disalib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iri langkahku setiap waktu. Saat kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi.
setiap waktu. Mari bersama-samakan haleluya. Bersama dengan mengangkat tangan kita. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenananmu, iringi langkahku setiap waktu. Suara-suara yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama tadakan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, perkenanan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersama-sama bersyukur. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kita bersama-sama. Seringkali waktu kita datang sama Tuhan, kita datang dengan list permintaan kita, kita datang dengan kebutuhan kita, kita datang Tuhan aku minta ini 1, 2, 3, 4, 5 Tuhan, you need to do this 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di momen ini, di pagi hari ini, Anda yang onsite di tempat ini, Anda yang watching online, boleh saya mengajak kita dengan sengaja mengambil momen sejenak untuk datang sama Tuhan hari ini, bukan dengan list permohonan kita. Saya tahu itu penting, saya tahu beberapa dari saudara you have such a great need. Tapi boleh gak untuk sejenak, once in a while, kita datang sama Tuhan cuman ngomong, Tuhan thank you, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, terima kasih buat nafas yang Tuhan masih kasih, terima kasih buat apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. So seluruh ruangan ini dan Anda yang sedang lihat online saat ini, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama, mau sedikit lebih tinggi dari yang biasanya kita lakukan, just a little bit higher. Boleh kita buka mulut kita, kita keluarkan suara kita, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku masih punya pekerjaan walaupun lagi susah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, masih punya keluarga. Terima kasih Tuhan, masih bisa bernafas hari ini. Terima kasih Tuhan, masih ada gadget yang bisa kita lihat dan gunakan hari ini. Thank you Tuhan, thank you buat siapa Engkau dalam kehidupan kami. Come on everybody together, dengan suara dan hati kita sama-sama. Thank you, thank you, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you for who you are, Lord. Buat siapa pribadimu Tuhan. Oh, thank you for who you are. Oh, terima kasih ya Tuhan.
ngajak kita lakukan sama-sama. Mungkin ini sesuatu yang kita belum pernah lakukan, mungkin ini sesuatu yang beda, yang Anda merasa mungkin that's weird, itu agak beda. Tapi saya ngajak kita untuk sama-sama pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih untuk hal yang akan Tuhan lakukan di depan kita. Mungkin ada doa yang sedang saudara panjatkan, mungkin ada permohonan yang udah lama Anda terus sampaikan sama Tuhan. Tapi di momen ini yuk kita sama-sama terima kasih sama Tuhan untuk apa yang akan terjadi di depan kita. Untuk hal yang belum kita lihat sekalipun, tapi yang kita tahu Dia akan kerjakan buat hidup saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berterima kasih sama Tuhan bukan karena Tuhan tuh gila hormat atau Dia insecure, Dia harus dipuji-puji, Dia harima terima kasihin supaya nanti Dia nggak marah. Dan no. Bersyukur itu untuk diri kita. Bersyukur itu untuk diri kita di-remind akan siapa Tuhan, apa yang Dia bisa kerjakan, Dia tetap setia, Dia tetap pegang kehidupan saudara. So di momen ini, let's thank Him for the things that He is about to do. Kita bersyukur dan terima kasih sama Tuhan untuk hal yang akan Dia kerjakan di depan kita. By faith, oleh iman, kita terima di dalam nama Yesus. So pagi hari ini sekali lagi angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi, come on. Biar level iman boleh naik di tempat ini dan di tempat saudara masing-masing as you watch online. Kita buka suara, kita katakan Tuhan terima kasih untuk hal yang belum aku lihat. Tuhan terima kasih untuk deal yang belum aku lihat. Tuhan terima kasih untuk pemulihan, restoration yang belum aku lihat. Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang belum aku lihat. Tuhan terima kasih for the growth yang akan terjadi yang belum kami lihat sekalipun hari ini. Come on, receive di dalam nama Yesus saat ini. Oh God, we receive it by faith in Jesus name. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kami belum lihat, but we claim it for our lives today, oh God. Oh come on, let faith arise in this place. Let faith arise wherever you are today. Untuk kebaikan yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Thank you Jesus. Oh untuk restoration yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Untuk penyediaan Tuhan yang akan kami lihat setiap hari ya Tuhan. We thank you for that. Come on sama-sama katakan kami bersyukur ya Tuhan. Thank you Lord. Ku bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Ku bersyukur. Kalau nggak buat yang lain, buat satu ini. Buat kasih setia Tuhan yang tidak bisa habis, tidak bisa berubah bagi hidup kami. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Come on, tepuk tangan sorak-sorai yang paling luar biasa bagi Yesus kita pagi hari ini. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you for who you are, oh God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan Yesus pagi hari ini dengan sengaja ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan just saying thank you. Memfokuskan diri kami, mengingatkan kami lagi kalau Tuhan bisa kerjakan sesuatu di hari-hari yang lalu. Kalau Tuhan bisa kerjakan sesuatu dalam hidup kawan kami, keluarga kami, siapapun orang lain Tuhan. Tuhan juga masih bisa melakukannya bagi kami. So Tuhan di pagi hari ini kami terima kasih untuk apa yang Tuhan dulu lakukan, untuk apa yang sedang terjadi bagi hidup kami, dan kami berterima kasih untuk hal yang akan Tuhan kerjakan di depan kami, and we receive it by faith. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah pagi hari ini hati kami terbuka buat Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja dan bicara buat setiap kehidupan kami ya Tuhan, dan terus membangun setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa.
orang-orang di sekitar kita. Wonderful. Kalau udah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Buat Anda semua yang beribadah secara online maupun onsite, kami harap Anda semua tidak merasa canggung dengan cara kita bernyanyi, bertepuk tangan, ataupun melompat. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu semua merupakan ekspresi kita dalam mencintai Tuhan. Alpha Omega Church merupakan gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna. Jadi jika Anda merasa bahwa Anda tidak sempurna seperti saya, ini adalah tempat yang tepat untuk Anda. Dan jika Anda merasa bahwa punya teman-teman ataupun keluarga ataupun relasi yang juga tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka beribadah bersama secara online maupun onsite karena ini adalah tempat yang tepat juga untuk mereka. Alpha Omega Church selalu berusaha membangun suasana yang semarak dan juga antusias dalam setiap ibadahnya. Oleh karena itu, kami mengajak Anda semua untuk stay responsif. Anda bisa bertepuk tangan, Anda bisa mengangkat tangan. Jika ada pembicara yang mengucapkan kata-kata yang membangun, Anda bisa teriakan yes dan juga teriakan amin. Buat Anda yang beribadah secara online, gimana nih kita bisa responsif? Anda juga bisa responsif dengan menuliskan kata-kata yang positif di live chat ataupun kolom komentar. Dan juga jangan lupa dong untuk like dan juga subscribe YouTube dari Alpha Omega Church serta share ke rekan-rekan Anda semuanya. By the way, we want to connect with you. Kita mau terhubung dengan Anda. Jika Anda mau terhubung dengan kita, Anda mau bertanya seputar Alpha Omega Church, seputar ibadah, seputar pelayanan, seputar komsel, Anda bisa langsung hubungi Alpha Omega Church di nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Khususnya di musim-musim seperti ini, di momen-momen seperti ini, kita membutuhkan komunitas yang membangun kita. Oleh karena itu, jika Anda sudah terhubung di komsel, jangan lupa untuk menghadiri komsel Anda baik secara onsite ataupun secara online tergantung kesepakatan dari komsel Anda masing-masing. Tetapi jika Anda masih belum mempunyai komsel, Anda bisa langsung saja kontak di nomor WhatsApp di bawah ini supaya kita bisa menempatkan Anda di komsel yang tepat untuk Anda. Berikut ini adalah beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Bagi Anda, leaders, PK, PKS, dan seluruh pelayan, kami mengundang Anda untuk menghadiri Team Gathering hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 7.30 via Zoom Meeting. Buat kalian anak-anak muda, kita ada acara namanya adalah Hat-Trick Love Talk hari Rabu 24 Februari 2021 19.30 via Zoom Meeting. Akan ada 3 kelas yang dibuka. Yang pertama adalah Relationship Talk with Pastor Elisa Sutopo. Ini buat Anda semua yang masih SMA ataupun kuliah ataupun baru masuk kuliah. Kita akan membahas nih kira-kira bagaimana kita tahu nih bahwa he or she is the one. Bagaimana cara menjaga hubungan relationship yang baik. Kita akan bahas sama-sama. Yang kedua adalah Sex Talk for Ladies. Jadi buat Anda semua yang akan menikah ataupun planning for marriage ataupun yang sudah menikah, yang cewek-cewek bisa ikut Sex Talk for Ladies with Pastor Elisa Sutopo. Nah, sedangkan yang cowok gimana? Anda bisa ikut kelas yang ketiga, Sex Talk for Guys with Pastor Elia Sutopo. Jangan lupa untuk segera mendaftar dan jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Enjoy the rest of the service and God bless you. Halo semuanya, melalui kesempatan ini kita dari Alpha Omega Church ingin mengajak Anda semua untuk bisa bersama-sama ada dalam program puasa dan doa. Apakah puasa? Saya ingin mengawali dengan satu kutipan ini bahwa puasa bukan kita merubah Tuhan, tapi justru lewat puasa Tuhan yang merubah kita. Saya ulangi sekali lagi, puasa bukan kita merubah Tuhan, tapi melalui puasa Tuhan yang merubah kita. Nah, ada beberapa macam puasa yang ada di dalam Alkitab.
Yang pertama dicontohkan oleh Yesus sendiri dalam Lukas 4 ayat yang kedua, di mana Yesus dia berpuasa selama 40 hari. Dan inilah ide dari setiap gereja dan kegerakan yang ada di gereja kita, ide puasa 40 hari contoh dari Yesus. Nah, yang kedua, ada juga puasa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu Saulus sebelum dia bertobat di Kisah 9 ayat yang ke-9, di mana dia 3 hari nggak makan dan nggak minum. Nah, selanjutnya di dalam Alkitab juga ada puasanya Daniel. Di Daniel 10 ayat yang ketiga, ini yang disebut partial fast, dalam arti nggak makan makanan tertentu, bukan sepenuhnya. Nah, kenapa zaman dulu puasa itu berurusan dengan hal makanan? Karena gini, itu berbicara tentang perut, tentang keinginan daging, tentang hawa nafsu kita sebagai manusia. Dan kalau kita bisa aplikasikan dalam konteks sekarang, hawa nafsu, keinginan daging itu bukan hanya soal makanan. Termasuk bicara tentang mungkin gadget kita yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Bisa juga bicara tentang hobi kita yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan atau menggantikan Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Mungkin juga bisa makan makanan tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin menjauhkan kita dari Tuhan dan menggantikan posisi Tuhan dari yang nomor satu dalam kehidupan kita. Nah, sehingga ketika kita bersama-sama mengajak Anda dan saya dan kita semua ada dalam program puasa dan berdoa ini, kita akan sedang mengizinkan Tuhan untuk apa? Merubah kita. Harapan kita adalah kita boleh punya pengalaman-pengalaman pribadi lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga kalau ditanya, oke Elia, aplikasinya apa? Apa yang harus kita lakukan dalam puasa 40 hari ke depan ini? Anda bisa ambil puasa makan mungkin. Ada yang bisa melakukan itu setengah hari, mungkin sampai jam 1. Kemudian Anda bisa buka itu dengan makan dan minum. Ada yang mungkin dalam setengah hari itu Anda puasa hanya makan aja. Karena setiap kesehatan kita berbeda-beda, Anda boleh konsultasi dengan dokter Anda juga. Anda bisa makan, nggak makan, dan kemudian Anda bisa minum aja gitu. Nah, yang lain Anda juga bisa mungkin berpuasa sosial media atau gadget yang mungkin seringkali menjauhkan kita dari Tuhan, fokus kita dari Tuhan. Itu juga bisa Anda lakukan dalam 40 hari ke depan. Atau mungkin gini, Anda bisa mengurangi hobi dan memperbanyak doa, memperbanyak baca firman. Karena apa? Tujuannya sekali lagi supaya kita itu bisa mengenal kehendak Tuhan dan Tuhan bisa mentransformasi kehidupan kita lebih lagi. Di Kisah pasal 13 ayat yang kedua, pemimpin-pemimpin gereja di abad-abad awal, mereka berpuasa untuk apa? Untuk ini loh, semakin kenal dan memahami kehendak Tuhan. Bagi Anda mungkin Anda yang single, Anda mau menikah, Anda sudah dengar banyak seminar, dan Anda mau punya konfirmasi lagi apakah ini orang yang tepat. Anda mau tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Hey, kenapa nggak bawa relationship ini dalam doa dan puasa dalam program ini? Kalau dalam pekerjaan Anda sedang mencari jalan keluar, Anda ada di banyak persimpangan dan Anda berpikir jalan mana yang aku harus ambil, kehendak Tuhan mana yang terbaik yang bisa aku jalani. Kenapa nggak puasain dan doakan ini? Supaya apa? Kehendak Tuhan itu yang Dia sampaikan dalam kehidupan kita. So, ini yang bisa Anda lakukan. Anda bisa puasa makanan, Anda bisa puasa gadget, atau apapun yang mengikat Anda, yang menjauhkan Anda dari Tuhan, yang membuat Tuhan tidak lagi nomor satu dalam kehidupan kita. Kita semakin bisa menyadari dan mengenali kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kalau saya boleh sampaikan sekali lagi, puasa bukan diet ya. Bukan hanya tentang berat badan turun. Puasa juga bukan tentang hebatnya kita atau kekuatan kita, enggak. Tapi justru melalui puasa kita akan mengalami kekuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Bukan kita yang merubah Tuhan, tapi melalui puasa Tuhan yang merubah hati kita. Sehingga tahun ini kita semua diubahkan to be more like Jesus. Kita akan mulai puasa selama 40 hari, kita mulai besok hari Senin tanggal 22 Februari. Dan kita akan lakukan itu bersama-sama sampai tanggal 2 April di tahun ini. So seperti yang dijelaskan Pastor Elia tadi, Anda bisa memilih apapun itu yang paling
sesuai dengan diri Anda masing-masing dan kemudian kita bisa komit sama-sama terhadap hal itu. Nah di pagi hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan dan kehormatan oleh Tuhan untuk bersama-sama terlibat dalam proyeknya Tuhan secara keuangan melalui memberikan persembahan. So di hari ini ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Kalau misalnya Anda mau memberi secara cash, ada amplop yang sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Anda bisa masukkan ke dalamnya, nanti Asher akan bantu untuk melayani kita. Kemudian kalau Anda mau menggunakan debit card, credit card, di depan nanti setelah ibadah selesai ada mesin EDC yang bisa membantu Anda. Kalau misalnya Anda mau lebih touchless lagi, Anda juga bisa nanti melakukan transfer ke nomor rekening yang akan tertera di layar ini, baik di ruangan ini maupun online. Anda bisa take a screenshot atau di foto, dicatat, kemudian Anda mau lakukan e-banking, m-banking, apapun itu yang paling mudah dan praktis untuk kehidupan Anda. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Asher akan membantu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan terus memberikan kami kesempatan dan kehormatan untuk kami tergabung dalam proyeknya Tuhan. Dan di hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan yang terbaik dari kehidupan kami untuk Engkau. Dan biarlah kami memberi bukan hanya supaya kami mendapat sesuatu kembali, tapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan wujud cinta dan rasa syukur kami kepada Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu memikirkan yang terbaik buat kami. Kau dipermuliakan dalam setiap area kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali lagi ke seri Rich Family Poor Family tahun 2021. Berapa dari Anda yang merasa Anda terbantu dari seri ini selama bulan ini? Boleh angkat tangannya? Oke, ada beberapa. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua. So, buat saya pribadi it has been so good. Saya sendiri juga belajar banyak banget selama 2 minggu terakhir. Dan hari ini akan menjadi sesuatu yang powerful banget Bapak Ibu Saudara sekalian. So, di sini ada beberapa kayak nota dan tagihan dan invoice dan lain sebagainya. Nih kalau dikumpulkan nih bisa kayak ya banyak ya dan agak puyeng kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ini ada 1,5 juta, kemudian ada beberapa lagi yang ini ada 275 juta, kayak banyak juga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan nih ya, bayangkan saudara, kalau misalnya ini dan semua tumpukan yang ada di sini ini adalah jumlah dan catatan orang yang ngutang kepada Anda. Oke, kayak ada banyak banget. Terus sudah mereka tuh ngutang, saudara, mereka kalau ditelepon, dicari, terus nggak jawab. Ya kan, teleponnya nggak diangkat, WA-nya jadi centang 1, mulai kesel kita, ya kan, kita jadi gregetan. Nah apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian di Indonesia itu menganut kepercayaan yang gini, yang berhutang lebih galak daripada yang ngutangin. Bener ya saudara ya, ditagih, marah ya kan. Apa-apaan sih kamu nih, kamu kira saya nggak bisa bayar? Ya agak sih Pak, karena Bapak nggak bayar, ya kan? Bapak bisa dia yang lebih marah, oh dia yang lebih jahat pokoknya. Nah sehingga orang yang dihutangi itu kayak makin jengkel, makin marah gitu. Nih orang nggak tahu diri ya kan? Tapi juga mau melakukan sesuatu, mau berbuat apa tuh kok kayak nggak ngefek gitu kepada orang ini yang berhutang ini gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya hubungan di sekitar kita, seringkali itu ada gesekan, ada singgungan, ya kan, yang akhirnya tuh bisa menimbulkan banyak problem gitu, seperti yang kita bahas minggu lalu. Nah saya nggak tahu apakah mungkin itu problem mungkin kayak dengan orang tua, ya kan, yang kita merasa waktu dulu trauma masa kecil mungkin, ya kan, cara ngomongnya nggak bagus, atau ada sebuah kata-kata yang kayak stuck sama kita terus itu menyakitkan banget dan kayak lengket gitu sama kita sampai kita dewasa, atau perlakuan yang seperti apa gitu. Atau mungkin kemudian yang lainnya kayak
perlakuannya saudara kita atau ipar atau misalnya kayak mertua atau menantu atau anak dan segala macam yang menyalahi kita gitu. Nah belum lagi nih di gereja, ya Lord ya kan. Kayak ini tempatnya orang yang tidak sempurna, yang gak sempurna ketemu sama yang gak sempurna. Kayak bikin kayak banyak kekesalan gitu bisa terjadi. Ya kan? Atau juga mungkin di tempat kerja dengan atasan, dengan bawahan, dengan atau mungkin orang yang selevel dengan kita yang melakukan hal-hal yang mungkin bisa bikin kita pahit gitu. Atau juga di pertemanan and friendship kita mungkin ditikung atau juga yaitu kayak duitnya dibawa lari gak kembali atau dicuri idenya atau diomongin yang gak enak itu sampai jadi sesuatu tuh yang kayak membekas dan kita marah dan kita pahit banget. Nah akhirnya kita merasa gini bahwa ini mereka tuh utang sama kita. Kita merasa gini, you owe me an apology. Kamu tuh utang minta maaf sama aku. Kita merasa bahwa ini orang yang gak tahu diri udah kayak gitu gak merasa salah, gak minta maaf lagi. Ya kan kita merasa kamu tuh lagi utang sama aku, kamu tuh utang minta maaf. Bapak Ibu Saudara sekalian suatu hari muridnya Yesus namanya Petrus dia itu tanya sama Yesus tercatat di Matius 18 ayat 21. Petrus bilang sama Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Gitu saya gak tahu dia semi curcol atau apa tapi dia nanya gitu. Terus dia bilang sampai 7 kali kah? Dengan pemikiran gini 7 kali itu udah banyak bro. Ya kan, I give you your chances. Aku udah kasih kamu kesempatan ya. Ini manusia disuruh belajar sabar ya. Sabar. Tapi sabar tuh ada batasnya. Wes, oke, baik. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bilang, jawab di ayat 22, dia bilang ini. Bukan katanya. Oh, terus Petrus mikir, kayaknya lebih sedikit dari 7. 7 kelebihan tadi udah bagus. Ya kan dia bilang, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, oh great. Dia bilang, tapi katanya sampai 70 kali 7 kali. Oke, kalau kita nih orangnya yang kayak literal harafiah gitu saudara, kita mau langsung perhitungan berarti 7 kali 70 490. Nah ini gak tahu 490 kali per orang atau 490 kali per hari. Ya kan doesn't matter, it's a lot. Banyak banget. Ya kan per orang misalnya harus 490 kali ya itu ya banyak sih gitu. Atau terus misalnya kita mikir 490 kali misalnya per hari. Saya ingat dulu Pastor Lukas pernah ngitung kalau dihitung Bapak Ibu Saudara sekalian berarti dalam satu hari kita harus mengampuni setiap rata-rata 1,5 sampai 2 menit sekali. Every day. Per 1,5 2 menit mengampuni lagi, maafin lagi. Nah kita kayak langsung mikir Yesus hold up a minute. Tunggu dulu bro, Yesus. Aku nih yang disakitin. Aku yang disakiti. Loh kok bisa itu loh. Malah aku yang harus mengampuni. Yesus, they owe me. Ini loh ada catatannya. Ya kan mereka tuh yang utang sama aku. What is this? Aku yang disakiti, aku yang harus ngampuni. Doesn't make sense. Saya yang disakiti kok saya yang harus ngampuni sih? Gimana ini maksudnya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya ada cara pandang tentang mengampuni dari diri kita yang perlu di-adjust sedikit. Nah ini di momen ini mungkin Petrus juga kayak udah nyesel, Saudara nanya sama Yesus. Udah gitu pakai gaya lagi dia sebut-sebut angka 7 ya 7 kali gitu. Udah kayak tahu gitu gak ngomong. Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini mungkin gak sedikit dari kita yang kita bawa baggage masa lalu, kita bawa trauma masa lalu atau mungkin masa sekarang. Dan hal-hal yang sangat membekas di hati kita karena apa yang orang lain lakukan. Entah itu dari perkataan, perbuatan, atau mungkin abuse, atau mungkin trauma, atau dan banyak lagi lainnya. Nah, hari ini Tuhan sedang memanggil kita semua, Anda dan saya, Anda yang di sini, Anda yang watching online. Tuhan sedang memanggil kita semua kepada sebuah kesempatan untuk mengampuni. Karena kalian pasti great, ya kan, bahas tentang mengampuni, ya of course. Karena gini saudara, memilih untuk tidak mengampuni itu sama seperti gini.
kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Saya ulangi, tidak mengampuni itu seperti gini, kita minum racun tapi kita berharap orang lain yang mati. Kita yang memelihara kepahitannya, sakit hatinya, ya kan? Tapi kita mikir gini, dia yang utang sama aku. Oke, I will teach them a lesson, ya kan? Biar mereka tuh belajar gitu loh. Aku nggak akan ngajak ngomong dia, aku akan bales dia. Ya tak inget-inget terus, biar dia tahu rasa. Berpikir bahwa mereka yang akan rugi. Padahal kita yang pelihara kepahitannya, sakit hatinya dan lain sebagainya. Dan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata forgiveness has nothing to do with the other person. Mengampuni itu nggak ada hubungannya sama orang lain. Kesel ya Bapak Ibu Saudara sekalian kayak, what the heck. Pengampunan ternyata nggak ada hubungannya dengan orang yang menyakiti. It has everything to do with us. Pengampunan itu bukan buat orang lain, pengampunan itu buat kita sendiri. Boleh kita ucapkan sama-sama kalimat ini yang ada di layar ini, Anda yang di sini, Anda yang online, bareng-bareng 1, 2, 3. Pengampunan itu bukan buat orang lain, pengampunan itu buat kita sendiri. Boleh lebih keras lagi Saudara karena ketutup masker ya, kadang kita nggak dengar. Oke 1, 2, 3, pengampunan itu bukan buat orang lain, pengampunan itu buat kita sendiri. Nah Saudara, Yesus bilang gitu di Matius 18 ayat 35 tadi karena Bapa di sorga tuh tahu menolak untuk mengampuni itu sama dengan kita nenggak racun ini dan menekan tombol penghancuran diri. Self destruction. Nah sebagian dari Anda akan bilang, Elisabeth kamu gak tahu rasanya. Kamu gak ngerti. Actually I do. Saya tahu Saudara, saking gak semua orang tahu ceritanya. Tapi ya itu cerita for another time. Tapi Yesus ngajarin, aku nih ngampunin kamu. Sekarang ayo kamu belajar untuk mengampuni orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian gini, Anda memilih untuk mengampuni, yang merasakan dampaknya itu Anda. Anda memilih untuk tidak mengampuni, yang merasakan dampaknya juga adalah Anda. Jadi pilihan kita dan itu semua ngefeknya ke hidup kita. Pengampunan itu bukan buat orang lain, pengampunan itu buat diri kita sendiri. Sehingga cara pandang mengampuni, kita lihat mengampuni itu sebagai kita menghapus hutang. Terus pengampunan itu bukan hanya feeling atau perasaan, tapi itu adalah sebuah keputusan. Dan tolaklah untuk melihara itu dalam diri kita. Dan ada sebuah kalimat hari ini yang kita pelajari, jangan terbunuh menumpuk kasus hutang, bijaksanalah mengelola hati dan hidup kita. Nah kita nanya kan, lah gimana dengan saya? What about me? Saya masih ketemu orangnya tiap hari loh. Elisabeth kamu gak tahu. Saya harus dealing dengan situasi buruk itu masih tiap hari. And in fact gini, saya bersihin kotoran yang dia tinggalkan. I'm cleaning up their mess. Terus saya udah ampunin dia masih lakuin lagi. Saya sudah ngampunin dia tetap gak tahu diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah yang pertama dalam mengampuni adalah gini. Izinkan Yesus mengasihi saudara. Izinkan Yesus mengasihi saudara. Because you know, loved people love people. Hurt people hurt people. Orang yang dikasihi dia akan mengasihi orang lain. Tapi orang yang sakit hati dan melihara itu ada di dalam hatinya, dia juga akan menyakiti orang lain. So kita nih seringkali termasuk diri saya juga menyakiti orang lain. Dari apa? Akibat kesakitan dan pahit dan ini tadi racun-racun yang kita simpan. All those words, kata-kata yang kita lontarkan, kebiasaan yang kita nggak bisa break free, atau kemarahan-kemarahan itu karena apa? Kita juga marah di dalam. Dan itu yang akhirnya keluar dari diri dan hidup kita. So izinkan Yesus mengasihi Anda. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dia kalau mau hitung-hitungan sama kita, dia bisa. Dosa demi dosa, hari demi hari, ya kan, terus apapun pelanggaran demi pelanggaran yang dia mau hitung sama kita bisa. Dan kita sendiri juga terhadap Yesus, setelah dia ngampunin kita masih lakuin lagi. Iya Pak, iya banget. But he loves us anyways. Dia tetap cinta dan sayang kita. So hari ini izinkan Yesus mengasihi saudara. Nah setelah itu baru Anda akan bisa lepaskan pengampunan dan
by His grace and by His strength, Dia mampukan kita untuk mengampuni. Nah, saya mau kasih tahu Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Anda mengampuni, oke, ini good news, setelah Anda mengampuni, orangnya akan tetap sama. Kesel ya saudara ya, udah diampuni dia tetap sama. Oke, orangnya akan tetap sama, dia akan melakukan tetap apa yang dia lakukan, dia akan jadi dirinya. Karena kita gak bisa ngerubah, kita gak bisa menghentikan dan kita gak bisa taruh lakban di mulut dan wajahnya. Kalau kepengen kita kalau bisa ya seluruh badan dilakban terus ditaruh di mana lah gitu. But we can't. Orangnya tetap sama. Tapi ini perhatikan, kitanya yang berubah. Dan dari situ Anda akan lihat kehidupan saudara beda. Kehidupan saudara berubah. Nah terus kita nanya, berarti apa terus aku tuh harus pura-pura? Maksudnya kalau aku ngampuni berarti aku harus pura-pura seolah-olah tuh gak terjadi apa-apa gitu. Oh terus tiba-tiba kayak kita jadi best friend, berpelukan. Ya kan kayak I don't want to. Terus kita harus pretend dia gak pernah bikin kesalahan itu, dia gak pernah nyakitin hatiku, dia gak pernah kayak gitu. Gak juga, saudara. Ada hubungan yang mungkin bisa jadi sangat baik semuanya. Ada hubungan yang mungkin jadi membaik sedikit. Ada hubungan yang gini, mengampuni selesai, terus kita gak perlu deket lagi. Karena gini, ini yang keren banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Genuine heartfelt forgiveness, pengampunan yang tulus, tidak selalu menghasilkan complete restoration in the relationship. Kayak pengampunan yang tulus tidak selalu menghasilkan pemulihan komplit hubungan itu. Tapi perhatikan, selalu membenahi pribadi dan masa depan orang yang mengampuni. Dan sekali lagi, kita memutuskan untuk mengampuni itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Kita memutuskan untuk enggak mengampuni dan terus tetap pelihara itu, dampaknya kemana? Diri kita sendiri juga. Dan by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bisa berdiri di depan Anda, saya bisa jadi seperti apa adanya diri saya hari ini. Saya bisa share ini karena anugerah Tuhan dan karena 15 tahun yang lalu saya cuma bisa pasrah dan bilang, Tuhan ya udahlah aku mau mengampuni, help me. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang saya ampuni sampai hari ini sama, tidak berubah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diizinkan melihat dan mengalami anugerah Tuhan. Menjadi apa adanya diri saya hari ini. Menjadi gereja ini bisa jadi seperti apa adanya hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan, pain atau kesakitan, trauma hidup kita bisa mau dipakai atau disia-siakan. Dan hari ini sakit dan trauma kita bisa dipakai sama Tuhan untuk kemuliaannya. Atau kalau kita memilih, kita akan berkubang di situ terus dan tenggelam dalam konsekuensinya. So, saya ingin katakan bahwa ini, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada luka yang terlalu dalam yang tidak bisa sembuh. Dan oleh kemurahan Tuhan dan lewat pengampunan yang dari Tuhan, Dia akan bawa dan datangkan penyembuhan dan restoration itu untuk kehidupan saudara dan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Yesus Tuhan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan melihat sebuah cerita melalui sebuah video yang ini sangat powerful, ini keren banget. Dan saya berdoa dan berharap the spirit, the story dari video ini bisa bicara buat setiap kehidupan kita dan menginspirasi setiap kehidupan kita. So tim multimedia, can you please help us? Sejak kecil, hubungan saya dengan orang tua kurang baik. Sejak usia 5 tahun, saya sering dibandingkan dengan kakak saya. Saya sering dibilang bodoh, goblok, dan lain-lain. Saya juga sering dipukul, ditampar, dilempar barang, bahkan maaf kata sampai alat vital saya disiram air panas mendidih. Sejak saat itu, saya merasakan ketertolakan dari keluarga saya sendiri. Saya merasa tidak dikasihi, dan dari situ gambar diri saya tidak sehat. Saya selalu merasa insecure dengan diri saya. Itu membuat nilai akademis saya buruk terus sampai SMA. Dan lagi-lagi saya dikatakan bodoh, goblok, menyusahkan orang tua, dan lain-lain. Ini semua seperti lingkaran setan yang tidak bisa saya hentikan
dan itu membuat mental saya juga tidak sehat. Saya benci dan saya kepahitan dengan keluarga saya sendiri. Waktu saya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, saya ada pemikiran untuk bunuh diri. Tapi karena almarhum Oma, dia berusaha melindungi dan mencegah, akhirnya tidak jadi. Serasa belum cukup, beberapa tahun lalu saya juga sempat mengalami sexual abuse dari orang yang dekat dengan keluarga. Dan waktu itu saya berusaha mencari perlindungan ke keluarga saya. Mereka malah tidak mempercayai saya dan mengatakan saya ngarang cerita. Ini menimbulkan trauma yang sangat dalam untuk saya dan membuat saya semakin kepahitan, semakin hancur, merasa tidak berharga, dan lebih baik saya mati saja. Apa gunanya saya hidup? Saya mencoba untuk bunuh diri lagi. Saya sampai minum obat overdosis, tapi kok nggak mati. Saya sempat self-cutting, tapi juga nggak mati. Sampai saya semakin hancur, merasa hidup udah nggak bisa lagi, mati juga nggak bisa. Apa ini? Di pertengahan April tahun 2020, secara tidak sengaja saya menemukan Alpha Omega Church online service di YouTube. Di momen itu, pesan yang disampaikan sangat menohok dan berbicara kuat untuk saya. Saya menangis dan saya merasa sangat tertegur. Dari situ, saya mencoba untuk mengirim DM di Instagram Pastor Elisheba, yang mana ternyata dibalas. Saya mulai mencoba menceritakan tentang diri saya dan apa yang saya alami melalui DM Instagram dan juga Line. Dari pembicaraan itu, saya merasa kok ada orang yang tidak pernah saya temui peduli terhadap saya. Saya bertanya bagaimana saya bisa stay connect dengan Alpha Omega Church, dan saya diarahkan ke Connect Center. Saya kontak Contact Center dan saya dihubungkan ke salah satu komsel di AOC DPU. Dari situ, setiap minggu saya mengikuti AOC online service dan semua firman yang disampaikan berbicara kuat untuk kehidupan saya dan seringkali menegur saya dengan cara saya melihat diri saya sendiri. Setiap Rabu, saya juga ikut komsel online dan berusaha untuk tidak absen. Dan kelompok yang bahkan belum pernah bertemu dengan saya justru sangat welcome, sangat menyambut, dan sangat menerima. Saya merasa sangat terberkati lewat komsel ini. Minggu demi minggu saya berusaha untuk tidak absen dari online service dan juga komsel. Saya join secara online karena jarak rumah saya yang cukup jauh. Di awal 2021 ini saya ikut kelas Victorious Life. Kalimat pertama yang dilontarkan di kelas Victorious Life langsung menyentak saya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Wow! Saya sering dengar kata itu dan dari dulu saya sering abaikan. Tapi kali ini berbeda. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang dan membuat saya kepikiran. Akhirnya saya mencoba share lewat email ke Pastor Elisheba. Saya ceritakan semua tentang masa lalu saya, dari kecil sampai sekarang, dan semua trauma saya. Saya ingin terbuka supaya saya bisa dipulihkan. Kemudian, saya menerima balasan. Pastor Elisheba mengatakan, aku kasih kamu PR ya. Coba kamu doa dan bilang, Tuhan, tunjukkan aku, Tuhan ada di mana waktu kejadian menyakitkan dalam hidupku terjadi. Terus kemudian replay semua kejadian itu dan ingat-ingat lagi. Di momen itu akan sakit banget. Kamu akan nangis lagi. Nangis banget malah. Tapi ini poinnya. Di tengah semua kejadian itu, coba kamu lihat benar-benar Yesus ada di mana di momen itu. Kalau Yesus sudah tunjukkan kamu dia ada di mana di momen-momen itu, izinkan Yesus peluk kamu selama mungkin dan banjiri kamu dengan cintanya. Setelah itu, doa dan lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Mengampuni sendirian itu akan sangat berat. That's why mengampuni hanya bisa dilakukan bersama Yesus saja. Biar Yesus yang memampukan kamu. Saya langsung mikir, wah gak salah ini. Tapi saya coba, saya doa dan saya tanya, Tuhan tunjukkan aku
Tuhan ada di mana waktu kejadian menyakitkan dalam hidupku terjadi. Saya benar-benar gak bisa tahan tangis, sakit banget rasanya mengingat lagi semua yang pernah saya alami. Waktu itu entah saya berapa lama menangis. Waktu saya menangis, tiba-tiba di dalam hati ada yang bilang, aku di sampingmu, menjagamu dan mengasihimu. Ketika saya dengar suara itu, saya makin menangis sejadi-jadinya, sampai dada rasanya sesak. Dan saya merasakan kehangatan dalam badan saya entah dari mana. Setelah saya mulai tenang, saya ambil momen untuk mencoba melepaskan pengampunan untuk semua orang yang pernah melukai saya. Dan juga saya memaafkan diri saya sendiri. Waktu itu, lagi-lagi saya menangis keras, bahkan seperti berperang dengan diri saya sendiri. Setelah saya mulai tenang, saya ambil momen untuk mencoba melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah melukai saya. Dan juga saya memaafkan diri saya sendiri. Waktu itu, lagi-lagi saya menangis keras. Bahkan seperti berperang dengan diri sendiri. Buat apa kamu doakan orang-orang ini? Mereka sudah menyakiti kamu berkali-kali. Percuma, toh nanti mereka akan melakukan lagi. Tapi saya berusaha melawannya dan tetap melakukannya. Selesai doa, saya merasa sangat lega dan plong. Seperti beban dalam hidup saya lepas. Melalui email, Pastor Elisieba juga mengatakan bahwa setelah kita berdoa, orang yang kita ampuni akan sama saja. Tapi kitanya yang berubah dan ternyata benar. Keesokan harinya, papa saya sedang sangat emosi karena masalah yang dia hadapi. Saat saya berusaha menenangkan dan bicara baik-baik dengan papa, beliau justru marah dan menampar saya lagi. Saya dibilang sok tahu, ikut campur, dan lain-lain. Tapi kali ini berbeda. Saya tidak berontak, saya tidak emosi, dan hati saya bisa tetap tenang. Saya benar-benar kaget. Kok bisa saya bersikap seperti ini? Malah saya bilang dalam hati, Tuhan, ajarkan aku tetap mengasihi dan memaafkan semua yang mereka lakukan terhadap aku. Hal ini tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya tahu ini baru awal perjalanan saya. Tapi kalau Anda tahu, ini sudah sangat jauh dari apa yang saya alami dulunya. Memang mengampuni itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Harus bersama dengan Yesus. Saya juga harus banyak belajar, tapi saya bersyukur dipertemukan dengan AOC dan komunitas yang luar biasa yang bisa menerima saya, bahkan membantu saya mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam Yesus. Buat Anda yang tuning in dari TV, thank you. Buat Anda yang tuning in dari TV, you're dismissed karena waktu kita nggak sempat. I wish I can pray with you. Cuman kalau Anda membutuhkannya, Anda bisa balik ke YouTube Alpha Mega Church dan catch the moment of praying together. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya buat Anda yang melayani every week di multimedia, di sound, praise and worship. Ada orang-orang yang melayani secara online, quality control studio yang mungkin kita nggak lihat. What you do really matters. Apa yang saudara lakukan dan saudara buat, itu hasilnya jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan dan bisa kita lihat di ruangan ini. Buat saudara yang menabur terus minggu demi minggu, pemberian saudara menjangkau ke jauh lebih banyak orang dari yang kita bisa tahu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini saya nggak pernah ketemu sama dia, saya nggak yang kayak datang ke rumahnya atau
Zoom sama dia, it was just an email. Dari DM, dia ngobrol, dia cerita. Saya nggak even follow dia. Saya nggak tahu orangnya kayak apa. Dia kirimkan email dan saya cuma mikir, I wish I can pray with you. Tapi gimana ya, nggak mungkin juga gitu. Saya cuma nulis semua yang saya suruhkan sama dia. Saya cuma mikir ya nggak tahu ya, kayak ya terserah lah gitu. Nanti dia mau lakukan ya udah, dia nggak mau lakukan ya udah, terserah dia gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau satu jawaban atau pelayanan saudara apapun itu bentuknya bisa merubah kehidupan yang seperti ini, isn't it all so worth it? Isn't it all so worth it? Dan ini baru satu, saudara, yang kita jumpai. Ada banyak sekali kehidupan yang lainnya yang terjangkau, yang mungkin gak ada di ruangan ini, tapi dari online Tuhan izinkan kita melayani jauh lebih banyak orang dari yang kita tahu atau dari yang kita bisa bayangkan. So mengampuni itu susah kalau dilakukan sendiri, mustahil, bahkan it's impossible. Mengampuni itu harus bersama Yesus. Dan beberapa cara kita bisa mengampuni, practical things. Yang pertama, kita nggak perlu nunggu sampai orang itu minta maaf baru kita memaafkan. Karena izinkan saya kasih tahu saudara, they never will. Mereka nggak akan pernah minta maaf sama saudara, that's the truth. Mereka nggak akan minta maaf sama saudara, mereka mungkin nggak akan kerasa untuk selama-lamanya. Tapi pengampunan itu bukan tentang orang lain, pengampunan itu buat diri kita. Set yourself free. Gak usah nunggu sampai orangnya harus minta maaf karena it will be too long. Dan kehidupan kita harus hidup dalam that hurt dan kepahitan yang seperti itu. It's not worth it. Dan yang kedua, kadang-kadang kita butuh bantuan secara visual untuk menolong kita dalam proses mengampuni. Seperti yang tadi dia alami. By the way, dengan sengaja dia pesan, dia gak mau untuk ditunjukkan wajah dan disebutkan namanya. Maybe she's not ready, atau mungkin karena masa lalu dan cerita yang sekasar itu. Tapi saudara, kadang-kadang kita butuh visual. Anda perlu membayangkan Yesus ada di mana sih gitu, dan hanya orang yang dicintai sama Yesus dan diampuni sama Yesus dan jalan sama Yesus itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Kita perlu kadang sebut namanya satu-satu, mention apa yang dia lakukan terhadap kita spesifik. Dan berikutnya, pengampunan adalah langkah yang pertama untuk emotional healing. Soalnya gini, kalau kita terluka emotionally, kita kepahitan, itu bisa termanifestasi ke sakit di badan. Dan gak sedikit orang yang bilang bahwa kanker dan lain sebagainya kadang-kadang, gak selalu, kadang-kadang bisa bersumber dari kepahitan dan unforgiveness. So, gak ada luka yang sembuhnya itu instan. Waktu disentuh, waktu diobati, waktu dikasih betadine, sudah luka biasa dikasih betadine tuh perihnya minta ampun. Tapi itu perlu untuk penyembuhan. So seperti orang ini, waktu Anda memutar lagi kejadian itu sakit banget. Tapi itu sakit-sakit betadine yang sebentar, yang itu adalah bagian dari the healing process. Forgiveness atau pengampunan is the beginning of the healing process. Nah, orang sering bilang gini, time heals. Waktu akan menyembuhkan. No, it doesn't. Waktu gak bisa menyembuhkan luka. Pengampunan dari Yesus itu yang menyembuhkan luka. Dan pengampunan bukan berarti kita pretend, kita berpura-pura kayak gak pernah ada hal yang buruk yang pernah terjadi. Oh, we're always best friends. Dan enggak kok Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Anda mengampuni,
ada beberapa kasus yang Anda harus set up boundaries. Anda harus establish batasan. Karena we can be nice to people, kita mengasihi semua orang, tapi kita gak perlu dekat dengan semua orang, terutama yang abusive terhadap saudara. Sama mantan, sama orang yang abuse, sama orang yang manipulasi, pasang boundary atau batasan. Boundary itu ada 3 macam, boundary activity, komunikasi, dan kemudian time. Set up the boundaries. Yes sih, supaya kita bisa benar-benar sembuh ya, karena yes kita tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ularnya juga jangan lupa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, pengampunan itu mengizinkan kita untuk melihat kesalahan diri kita sendiri. Karena sampai kita mengampuni, sampai kita belajar untuk mengampuni, kita yang paling benar, semua orang lain salah. You will feel that. Anda akan merasa I'm the victim, aku nih korban, aku nih kayak I'm always the victim. Kita akan playing victim terus, mengasihani diri kita sendiri terus. Tapi ternyata setelah kita mengampuni, kita belajar untuk forgive. Kita melihat bahwa berdasarkan anugerah Tuhan, ternyata diri kita nih banyak salahnya ya. Dan Tuhan itu menerima kita sedemikian rupa. So, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan diri saudara terbunuh oleh kasus utang. Minggu lalu ayat itu bilang orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Jangan biarkan diri saudara terbunuh dengan kepahitan dan unforgiveness yang saudara pelihara dalam hidupmu. Bijaksanalah mengelola hati dan hidup kita and live free. Live free. Hiduplah dengan kebebasan dan kemerdekaan yang Yesus sediakan bagi kita. So di hari ini saya tahu saya udah overtime. Tapi kalau orang yang saya gak pernah jumpai, I take the time untuk saya ngetik dan menuntun dia untuk berdoa. Tidakkah akan keluarga rohani saya sendiri? Semomen hari ini kita pejamkan mata kita sama-sama. Anda yang ada di ruangan ini di onsite, Anda yang watching online, pejamkan mata saudara. Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu di ruangan ini, di setiap ruangan dan dalam setiap hati. Kalau ada di antara saudara hari ini, onsite, online, yang sedari tadi kita bahas, sedari tadi Anda mendengar cerita testimoni ini, ada nama atau bahkan beberapa nama atau kejadian yang Anda jadi ingat, muncul di pikiran, di hati saudara. Boleh yuk kita bawa sama-sama kepada Yesus. Izinkan Dia mengasihi saudara. Sedalam kegelapan mata kita semua, waktu momen itu terjadi, yuk kita katakan, Tuhan, tunjukkan aku Tuhan ada di mana. God, show us. Show us. Let us see you. Dia ada bersama saudara, mengasihi engkau. Memagari engkau dengan cintanya. So, di momen ini izinkan Dia mengasihi saudara sekali lagi. Allow Him to love you. Ada sebagian saudara di ruangan ini yang Anda kepahitan sama orang tua saudara. You wish your dad was different.
You wish your dad was better? Tapi di momen ini Bapak yang sempurna, Bapak yang kekal, itu memegang hidup saudara. Orang tua di dunia boleh gak sempurna, tapi kita punya Bapa di surga yang sempurna, yang mengasihi saudara tanpa batas. Izinkan Dia mengasihi kita siang hari ini. Thank you Jesus. Dan sekarang saat kita sudah menerima cintanya Tuhan buat diri kita, boleh kita mention sama-sama di tempat saudara masing-masing. It doesn't have to be loud. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni, sebutkan namanya. Come on, jangan keraskan hati saudara, don't hold back. Live free. Tuhan, aku mau mengampuni, sebutkan namanya. To bring healing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, di momen ini aku perkatakan healing terjadi di dalam nama Yesus. Ada hati-hati yang disembuhkan sama Tuhan. Ada hati-hati yang dipulihkan sama Tuhan. Ada kepahitan-kepahitan yang memudar dan diangkat, digantikan oleh kasih Yesus yang tidak terbatas. Receive it, God. Boleh kita tadakan kedua tangan kita sekali lagi. Terima cintanya Tuhan buat hidup saudara. Izinkan Dia mengasihi engkau sekali lagi hari ini. Allow Him to love you one more time. We receive it, Jesus. We drink in your love today. Thank you, Jesus. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Nyanyikan sama-sama. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan perlahan-lahan kita berdiri, angkat tangan kita sama-sama. Terima cintanya Tuhan, hati Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna buat hidup saudara dan saya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi dengan iman perkatakan buat hidup kita. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya, setiap musim hidup kami, setiap musim hidupku, setiap karya tanganmu mendatangkan
berikan bagiku. So Tuhan, sungguh kami terima bahwa dalam setiap musim kehidupan kami, momen yang paling menyakitkan sekalipun, Tuhan tetap ada. Dan Kau tidak pernah melepaskan hidup kami. And we thank you God for that. Dan Tuhan, aku berdoa biar hari ini bukan hanya menjadi just another message, atau hanya just another sermon, atau ibadah yang lain lagi yang biasa ya Tuhan. Tapi aku berdoa supaya message ini boleh menjadi sesuatu yang nyata terjadi dalam hidup kami, yang kami alami. Kami mengalami cintanya Tuhan, kami mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan, kami mengalami bahwa Kau peduli, Kau dekat ya Tuhan, dan Kau terus menjaga setiap kehidupan kami. And God, right now ya Tuhan, di seri ini aku berdoa ini bukan hanya menjadi seri Rich Family, Poor Family yang lain, tapi Tuhan, aku berdoa memperkatakan dan percaya ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap relationship, ada kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam setiap hati, dalam setiap pribadi, dalam setiap kehidupan ya Tuhan. Dan hati-hati yang disembuhkan, yang dipulihkan ini Tuhan, mereka juga bisa bawa healing, bisa bawa restoration kepada relationship dan keluarga mereka masing-masing. God, I pray and I declare, aku perkatakan Tuhan, ada restoration, ada pemulihan dalam setiap pernikahan di dalam nama Yesus. Ada pernikahan-pernikahan yang mulai lagi dengan romance mereka, dengan cinta yang dari Tuhan, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap attitude, dengan cinta yang overflowing from you, oh God. Tuhan, aku perkatakan ada kesembuhan, ada restoration, hubungan orang tua dengan anak, sahabat, ya Tuhan, saudara, ipar, mertua, menantu, bahkan ya Tuhan keluarga rohani. There's healing that's gonna take place di seluruh Alpha Omega Church di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebahagiaan, ada cintanya Tuhan, ada cinta mula-mula lagi, ada romansa, ada kedekatan, ada antusiasme yang terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami terima itu semua, kami declare itu buat hidup kami pribadi, buat keluarga kami, buat gereja kami, dan itu akan overflow dari hidup kami, memberkati orang-orang yang lain, menjembatani orang lain semakin merasakan cinta yang dari Tuhan yang tidak terbatas. We thank you, dan kami claim itu. Kami tahu Tuhan, kami pulang, kami gak sekedar sama, kami hanya menghadiri just another online service atau just another Sunday service, tapi Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hati kami. We thank you God for that. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, atau kami kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau sendiri yang memberkati kami berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu untuk setiap kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, saat hidup kami senang, saat hidup kami susah, saat kami lagi bahagia atau sakit hati atau apapun, ingatkan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. In the highest of highs Tuhan ada, in the lowest of lows Tuhan juga ada, terus menjagai kami dan kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dipermuliakan hari ini atas setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama dengan antusias katakan amin. Amin. Thank you Alpha Omega Church for staying extra. God bless you. Have a great week.